Tadi menarik soal fungsi, Mas Arya masih menggantung apa tadi fungsi yang dijelaskan? Fungsi. Tapi ingin juga dikerucutkan dengan bagaimana tadi Bang Nursi bilang ahli juga berpolitik kok. Tahu sendiri kan di Komisi 6 mungkin direktur-direktur BUMN seperti apa? Jadi begini loh, kemarin itu kan kita melihat bahwa banyak kebijakan pemerintah, dalam ini kebijakan kementerian, yang orientasinya lebih bukan pada kepentingan publik. Ya, banyak hal yang menyangkut itu kepentingan partai atau sebagian kecil masyarakat. Hal yang lebih fatal lagi lebih pada kepentingan kapital. Revolusi mental yang dilakukan Jokowi bagaimana mengubah cara berpikir bahwa semuanya kabinet ini nanti ke depan adalah lebih pada kepentingan publik. Maka menteri itu menjadi akibat setelah kriteria-kriteria dan persoalan bangsa ini dirumuskan oleh yang namanya kantor transisi. Sampai pada posisi ini berarti omongan Hasto tadi nggak rujuk dong. Hasto bilang berkesinambungan untuk pro rakyat. Anda ngomongnya gini. Ya, jadi Pak SBY membuka diri bahwa perlu adanya kesinambungan. Mana-mana yang sinambung, mana-mana yang dipotong kan gitu kan? Itu harus jelas. Ya kan? Karena selama 10 tahun kita menjadi partai di luar pemerintah ini kan 2 kali, Bung. Yang pertama kita hanya melakukan refusing tanpa offering. Dulu 5 tahun pertama seluruh kebijakan pemerintahan SBY kita lakukan penolakan dengan memberi pemikiran alternatif. Kemudian 5 tahun kedua, kita tidak hanya refusing tapi offering. Kalau itu pemerintahan melakukan kebijakan yang benar, kita berikan dukungan. Kalau itu pemerintahan melakukan kebijakan yang salah, kita berikan alternatif dan kita lakukan penolakan begitu. Misalnya yang salah? Ya, hal-hal yang menyangkut masalah impor bahan pokok. Ya, kita lakukan banyak. Beras lah intinya. Ya, beras lah intinya ya. Gula begitu. Satu pihak kementerian mengatakan adanya over surplus beras kurang lebih 33 juta ton dengan kebutuhan sekitar 30 juta ton. Tapi satu pihak Bulog melakukan impor ya. Gula juga begitu. Gula juga demikian ya. Ini kita lakukan penolakan dengan memberikan alternatif. Tapi ada juga hal-hal yang itu baik kita berikan satu dukungan kan begitu. Ini yang mungkin dimaksud kesinambungan tanpa dalam artian melihat hal-hal yang sisi kurang atau negatif di dalam pemerintahan yang kemarin. Susun rapi. Karena memang permintaannya begini kan. Jangan bicara apa yang kurang pada yang kemarin katanya. Jangan menyalahkan, kalimatnya begitu kan. Jangan menyalahkan yang kemarin, lihat yang baik. Kalau saya boleh bilang ada 3 yang harus dilakukan sesungguhnya. Kalau transisi mau bicara dengan para. Yang pertama mana yang discontinuing dalam kebijakan namanya mana yang discontinuing, dipatahkan, nggak boleh dilanjutkan. Tadi untuk menjawab revolusi mental. Yang kedua mana yang continuing. Nah, pada yang continuing atau keberlanjutan atau kesinambungan itu dipilih mana yang merupakan koreksi perbaikan tetap dilanjutkan, tapi yang mana yang mesti improving. Nah ini maaf ya, dari perjalanan transisi, tim transisi ketemu dengan orang-orang ini belum kelihatan mana yang discontinuing, mana yang continuing, mana yang improving, mana yang correcting gitu. Atau memang belum dipetakan gitu ya? Belum kelihatan. Saya mau ke Mas Toto, tapi kita lihat dulu sedikit Mas Toto. Ada berita juga dari vivanews.com. Ada statement dari Pak Jokowi. Ini alasan Jokowi ingin menteri bukan dari parpol. Nah ini menarik sebenarnya sih. Mungkin panjang isinya nih. Cuman paling tidak memang sudah beberapa kali diungkapkan ingin yang profesional begitu. Kenapa Mas Toto? Kira-kira Jokowi selalu mengeluarkan kata-kata itu. Bukan kemudian ingin melakukan depolitisasi dari apa yang disebut menteri. Menteri jabatan politik itu yang harus diingat. Tapi poin yang saya ingin tegaskan adalah ketika pilihan kita adalah sistem presidensial, ketika kita memilih presiden langsung, tidak boleh kita kemudian tempatkan petinggi-petinggi partai itu di dalam kabinet. Karena rumahnya petinggi partai itu adalah parlemen. Ini yang berbeda. Dalam sistem parlementer tidak kaget kalau kemudian kita melihat menteri-menteri bahkan ketua parpol. Karena pemerintah pun itu dipilih oleh koalisi pemenang pemilu. Poin saya adalah bagaimana kita membuat batasan politik. Bahwa ketika ada orang-orang partai yang terbaik yang diwakafkan, istilahnya harus diwakafkan oleh parpolnya, itu kemudian memiliki batasan tertentu, dia hanya boleh memiliki satu identitas, yaitu pembantu presiden. Tidak boleh memiliki dualitas loyalitas yang potensial itu kemudian terjadi konflik of interest. Itu yang dialami kalau kita bicara fakta empiris pada zaman pemerintahan SBY Budiono atau SBY JK. Contoh, baru pernah saya melihat dalam sistem presidensial di negara manapun
ketika ingin menggunakan hak prerogatif mereshuffle kabinet, beberapa hari sebelum itu bertemu dengan ketua-ketua umum partai. Itu belum pernah ada. Bagaimana dia memposisikan dirinya? Jadi mencetak sejarah baru ya? Ya, ini kan membuat stagnasi terjadi. Kalau saya menggunakan terminologinya, ini satu, Mas Toya ini. Terminologinya begini, digeser esensi presidensial menjadi parlementer. Disebabkan permainan koalisi. Itu makanya orang bilang, aturannya presidensial, tapi Anda melakukannya parlementer. Itu yang menjadi tidak konsisten jadinya gambarannya. Dan menariknya, Jokowi sudah memulai sesuatu yang baru. Tinggal dijaga konsisten tidak. Menggunakan istilah koalisi tanpa syarat, dan kemudian dengan celetukan yang ringan dia mengatakan saya inginnya petinggi parpol yang masuk dalam kabinet yang melepaskan diri dari jabatan pimpinannya. Ini kan sebuah proses yang berkesinambungan, tinggal kita uji konsisten atau tidak, dan apakah partai legowo atau tidak, kira-kira seperti itu. Nah ini Mas Toto nih mau mengarahkan sebenarnya ke sini kan untuk mengasih bukan hanya itu, ada saya akan jawab. Nanti dijawab saat lagi. Kita tidak dulu, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.